Jadi UPS APC ini sudah memiliki fitur yang namanya AVR atau Automatic Voltage Regulation, yang dimana itu bisa fungsinya sama kayak stabilizer tau. Ketemu lagi sama aku, Hendy, dan kali ini aku ditemani Mario. Kali ini kita akan unboxing dan mereview UPS dari APC. Dengan seri berapa nih, Mas? Ini BX800Li strip MS. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Boleh. Biar lebih gampang ya kita keluarin ya. Di dalam kotak ini terdapat Itu kabel power. Ya, input power. Oh, input power. Terus manual book. Terus ini warranty card. Oke. Yang satu kabel output. Dan ini kabel output ya? Iya, oke. satu. Yuk kita langsung buka aja bungkusnya. Oke. Kalau dilihat ini bentuknya mungil ya? Iya, mungil banget, compact. Terus ya kayak gampang untuk taruh di meja gitu ya, ini nggak terlalu makan tempat kayak gitu. Ini cocok banget buat di meja TV atau meja komputer juga. Oke. Terus ini mau tahu nih, ini kira-kira wattnya berapa? Untuk ini, untuk tipe BX800MS Li, ini mempunyai kapasitas 800 VA atau 415 watt. Gitu. Dan ini kita langsung ke belakangnya aja ya. Boleh. Nah, boleh. Dia. Dijelasin ya. Iya, itu satu. Oke, mulai dari atas ya. Nah, ini kita ada 3 output power. Yang satu adalah universal. Yang dua ini universal power ya. Nah, di sini bisa pakai kabel yang kaki 2, kaki 3 itu bisa masuk di sini. Sedangkan sisa satu unitnya ini adalah IC untuk C13 gitu. Dan selanjutnya di sini ada input power untuk ngecas si UPS-nya ini. Oke. Selanjutnya di sini ada kayak circuit breaker gitu, kayak untuk dia bisa difungsikan untuk mereset kalau misalkan terjadi overload pada daya listriknya. Oh iya. Gitu. Dan di sini yang kuning ini disebut juga sebagai battery connector. Jadi kalau misalkan mau dibawa-bawa atau lagi nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama, itu baiknya dilepas aja. Jadi saat si konektor kuning ini dilepas, itu powernya sama sekali nggak bisa jalan. Oh gitu. Berarti jadi lebih aman. Nanti mau kita pakai lagi, kita colok kembali. Iya, itu biasanya sih kalau mau pindahan kayak gitu kan, dilepas dulu. Ya. Terus juga ini kayaknya lubang yang ini fleksibel ya, dia ada kakinya 2, terus ada kakinya 3 juga gitu ya. Betul. Jadi untuk soketnya bisa pakai yang model kaki 3 yang kayak gini, ini bisa. Terus yang biasa juga yang kaki 2, nggak ada sampelnya sih di sini. Di Indonesia kebanyakan kakinya yang 2 ya, yang bulat. Makanya sekarang udah ada ya tempat sendiri untuk colokan 3 betul, kan, ada adapternya. Terus ini mau tanya juga nih, ini garansinya berapa tahun? Ini kita APC by Schneider itu kasih garansi 2 tahun untuk unit dan baterainya. Oke. Gitu, dan untuk klaimnya itu gampang banget. Nanti kita kasih hotline-nya mungkin di bawah, nomor teleponnya. Itu tinggal hubungin aja, user bisa langsung hubungin ke situ. Dan ini bisa langsung penggantian juga. Kalau misalkan memang biasanya by phone dulu di guide, tolong lakukan ini. Kalau misalkan memang sudah terbukti ada masalah, biasanya langsung diganti, dibawa ke unit penggantinya. Oh, tanpa harus diservis dulu, langsung diganti baru? Betul. Oh gitu. Untuk
Harganya berapa? Nah, ini untuk harganya itu 1.500.000-an. Betul, itu udah include PPN ya. Terus yang ini depannya ini itu ya tombol powernya ya berarti ya? Betul. Nah, di sini ada tombol power sekaligus untuk LED indicatornya. Jadi kalau misalkan ada notifikasi atau indikasi apapun, di sini LED-nya yang blinking atau kedip. Selain bunyi beeping juga dia ada indikasinya. Nah, nanti teman-teman bisa baca manual booknya. Di situ jelas banget kayak misalkan ada masalah apa, beepingnya berapa kali itu udah langsung ketahuan sih. Terus ini keunggulan dari produk ini apa sih? Oke, jadi UPS APC ini sudah memiliki fitur yang namanya AVR atau Automatic Voltage Regulation, yang dimana itu fungsinya sama kayak stabilizer, tahu ya dulu ya? Iya, tahu. Nah, jadi dia tuh menstabilkan atau menyesuaikan keluaran daya saat misalkan si tegangannya itu naik turun, nggak stabil gitu. Soalnya kalau misalkan memang nggak disesuaikan atau nggak disesuaikan dengan si device atau elektronik yang kita punya, itu bisa jadi nanti rusak. Oh gitu, berarti memang si UPS ini paling cocok untuk kayak perumahan yang kayak sering mati lampu kayak gitu ya. Betul banget. Jadi ketika misalkan kita lagi hidupin komputer, betul, dia tidak langsung mati tiba-tiba. Nggak langsung mati gitu. Kalau misalkan kita pakai all-in-one PC itu dia bisa ngasih waktu kayak untuk kita save dulu atau shutdown dulu. Gitu. Jadi PC kita nggak jadi cepat rusak gitu ya. Betul. Keunggulan lainnya apa lagi nih, Mas? Ini ada namanya automatic self-test. Jadi automatic self-test ini dia secara berkala dia akan ngetes baterainya ini masih layak atau udah perlu diganti. Gitu, itu salah satunya. Yang kedua adalah surge protection. Jadi surge protection itu adalah jika ada lonjakan listrik, itu kan suka ada juga tuh di Indonesia sering banget ya. Nah itu ada pengamannya, jadi si elektronik nggak langsung kena lonjakannya itu. Oke, berarti gitu. Kayak stabilizer untuk anti petir gitulah ya. Gitu. Betul, itu juga bisa pengaman. Jadi gimana nih, terus mau nanya, ketika misalkan overload nih, pemakaiannya itu ada warningnya dari situ tuh nggak? Betul, ada warningnya. Oh gitu. Mulai dari blinking si LED-nya sampai ke beepingnya tadi gitu. Berarti ketika dia overload, dia bakal bunyi dong berarti atau enggak? Iya, dia akan bunyi. Oke. Betul. Teman-teman kalau misalkan memang ada kebutuhan untuk memiliki UPS di rumahnya atau di kantornya, itu bisa juga cek di apc.com di mana dia punya semacam kalkulator gitu untuk kalkulasi kebutuhan yang dia butuhkan itu sebetulnya berapa besar sih kapasitasnya gitu. Dia bisa hitung misalkan dia punya PS4, TV dan media player lain gitu. Misalkan dia jumlahkan wattnya, di situ tinggal masukin jumlah wattnya, nanti akan muncul di situ backup time-nya berapa lama. Oke, berarti gitu. Emang udah canggih gitu ya, jadi udah tahu ya, gitu. APC udah ngasih fasilitas itu. Oke. Nah Mas, aku mau nanya juga, keunggulan dari produk ini dibandingkan produk-produk lainnya itu apa sih? Oke, udah pasti jelas. APC by Schneider ini udah jelas namanya mendunia. Ini produk brandnya US ya. Jadi semua udah pasti tahu lah. Yang kedua adalah garansinya yang pasti. Yang tadi yang aku bilang udah jelasin juga, itu gampang banget klaimnya. Tinggal klaim ke APC, nanti dipandu. Kalau misalkan memang udah ada kerusakan, itu bisa langsung diganti. Berarti gitu. Cepat ya prosesnya. Betul, dan tim APC juga udah banyak supportnya di se-Indonesia sih. Oke. Terus segmennya ini kemana? Untuk segmen sebetulnya ini bisa dipakai buat teman-teman yang di rumah juga, buat teman-teman YouTubers juga bisa ya kan. Sama untuk office-nya itu Soho, small office, home office, sama Robo yang remote office atau branch office gitu. Ada lagi banyak nih pertanyaanku nih mengenai. Boleh, silahkan. Lifetime UPS ini berapa lama? Untuk baterainya itu bisa tahan sampai 2 sampai 4 tahun tergantung pemakaian teman-teman sih gitu. Bisa sampai 4 tahun, lama banget. Oke. Kan ini baru nih, ya kan? Otomatis kita harus nge-charge nih. Betul. Butuh waktu berapa lama sih untuk nge-charge ini? Nggak lama. Jadi untuk pemakaian baru ini dia butuh waktu 6 jam untuk pengecasan sampai dengan full. Tapi karena ini tipenya line interaktif, jadi setelah memang itu full dan nanti kepakai dayanya, misalkan mati lampu kepakai, itu bisa langsung dipakai sekaligus sambil ngecas. Oh, berarti gitu. Memang ketika si UPS ini kita di charge, berarti sambil bisa dipakai juga dong? Betul, jadi nggak usah nunggu penuh dulu. Oh iya, kelamaan berarti gitu ya. Nah, berat produk ini
berapa sih Mas? Untuk unitnya sendiri sih 6,5 kilo. Cuma kalau ditambah untuk shipping itu biasanya dengan dus dan kelengkapan lain itu 6,7-an. Oke. 6,7 kilo. Terus nih kita nih misalkan kita ngecas nih, ya kan? Kita tinggal nih, dia ada auto shutdown-nya gitu, kayak misalnya penuh, gitu dia mati gitu. Ya itu enaknya sih di situ ada fitur namanya auto shutdown juga. Jadi saat dia ada lonjakan tadi atau misalkan ada overload, dia bisa langsung shutdown gitu. Oh gitu, berarti otomatis. Berarti biar awet juga ya nih. Betul. Oke Mas Mario, terima kasih udah menjelaskan tentang produk si UPS APC seri apa nih Mas? Ini BX800Li MS. Oke, saya Hendy. Saya Mario. Kami undur diri. Sampai ketemu di video unboxing dan review selanjutnya. Salam.